Dada au guru diau be Jesus dona puna au las roha kuduku bege Jesus si Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah Minggu kelima setelah Trinitatis. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menjagai kita setiap saat. Terpujilah Allah Tritunggal yang Maha Baik, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan setiap hari. Topik minggu kita hari ini mengajak kita agar mencintai pendidikan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kami memuji Allah Tritunggal karena pada Dia ada nasihat dan pertimbangan, pada Dia ada pengertian, dan pada Dia ada kekuatan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 30 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 258 ayat 1 dan ayat 3.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 162 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina. Kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan, padamu ada pengertian, dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami dan iman kami, dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 232 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang 9 demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena engkau memberikan ilmu yang baik kepadaku, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 437 ayat 1 dan 2. Yesus mari dengan dia.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat, Bapak Ibu bisa kita bacakan dari warta yang sudah dibagikan ke setiap jemaat. Untuk doa syafaat, topiknya bisa kita lihat di kertas warta yang sudah dibagikan, dan supaya semua jemaat membawakan doa syafaat di rumah masing-masing. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita dalam ibadah minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 6 ayat 39 sampai ayat 42. Lukas 6 ayat 39 sampai 42 demikian. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang mengatakan long life education. Pendidikan itu adalah selama kita hidup. Belajar itu kita lakukan sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Memang benar kita sudah tahu banyak, tetapi dalam dunia pendidikan masih lebih banyak yang kita tidak tahu. Jika kita berpegang kepada prinsip yang demikian, kita sudah tahu banyak tetapi lebih banyak lagi yang tidak kita tahu, maka kita akan mau dan terus belajar untuk memperbaiki diri, menambah pengetahuan, menambah hikmat, dan menambah didikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sampai kapanpun, bahkan batasnya adalah sampai umur kita sudah mati, meninggal, kita tetap belajar dan terus belajar di dunia ini. Belajar itu tidak ada habis-habisnya. Belajar itu tidak akan pernah selesai. Dan belajar itu harus tetap kita laksanakan. Bahkan sampai umur kita sudah menua sekalipun, belajar itu harus dan wajib kita lakukan. Demikianlah dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran kepada murid-muridnya dan kepada orang yang mengikut dia ketika itu. Dia memberikan sesuatu pengajaran melalui perumpamaan. Karena Yesus melihat perlu para murid-murid dan orang-orang yang mengikut dia itu memahami bagaimana seharusnya hidup sebagai orang yang percaya dan sebagai orang-orang pengikut Kristus. Supaya ketika mereka katakan sebagai pengikut Kristus, maka sikap, perangai, dan perilaku mereka juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam firman ini Yesus menyatakan satu perumpamaan. Pengajaran melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini sebenarnya untuk mengecam perbuatan, perilaku orang-orang Farisi yang ternyata suka menunjukkan kesalahan orang lain tetapi tidak menyadari kesalahannya sendiri. Suka menunjuk perbuatan salah orang lain, kelemahan orang lain, dosa orang lain, tetapi tidak introspeksi dengan dirinya sendiri. Ini yang akan diubah, ini yang akan ditegur, dan ini yang akan dikecam oleh Yesus melalui perumpamaan yang dia sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mengikut dia, yang termasuk ketika itu orang-orang Yahudi, Farisi, mendengarkan pengajaran Yesus. Jadi firman ini mengajak kita untuk tidak menghakimi orang lain. Sebab orang Farisi itu merasa mereka punya hak untuk menilai kehidupan orang lain. Mereka lebih pintar menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Banyak orang yang terlalu pintar menilai orang lain, memberikan poin bagi orang lain, tetapi tidak pintar untuk menilai dirinya sendiri. Ini teguran, dan firman ini mengingatkan kita supaya jangan terlalu pintar menilai orang lain, tetapi terlebih dahulu menilai diri kita sendiri. Jangan kasih poin sekian untuk orang lain tetapi tidak pintar menilai diri kita sendiri. Ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Jangan menghakimi orang lain. Unang maho manguhumuhumi asa unang diuhumi ho. Janganlah engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Jadi sebenarnya orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik ini
adalah dibutakan oleh dosanya sendiri dan suka menceritakan kesalahan orang lain. Kalau dia munafik, kalau ada orang yang menghakimi orang lain, itu berarti dia cenderung menilai orang lain tanpa introspeksi terhadap dirinya sendiri. Ini biasanya diboncengi oleh perasaan dia lebih hebat, orang lain tidak ada apa-apanya. Ini orang yang suka menghakimi. Ini gambaran orang yang munafik. Seolah-olah dia tidak punya dosa dan orang lain banyak dosanya. Seolah-olah dia bersih, orang lain terlalu banyak dosanya. Ini orang yang munafik. Dan ini orang yang jatuh ke dalam sikap menghakimi orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain agar dirinya terlihat lebih baik di hadapan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau katakan, sikap yang demikian, perilaku yang demikian harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Karena itu pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh Yesus melalui firman ini kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang yang suka menghakimi sangat luar biasa. Itu sebabnya kenapa kita mencintai didikan, itu sebabnya kenapa kita mencintai pengajaran, nasihat, poda, petunjuk. Supaya kita juga dididik, hati kita juga dididik, pikiran kita juga dididik, mulut kita juga dididik, supaya mulut ini juga perlu dipikir dulu sebelum diucapkan. Joloni dilat bibir, asani dok hata. Jadi orang yang berpendidikan itu mulutnya terdidik, hatinya juga terdidik. Ucapan dan kata-katanya tidak asal keluar. Sebelum dia menyampaikan ucapannya, sudah terlebih dahulu dipikirkan dan dihayati, baru dia keluarkan ucapannya. Tetapi orang yang tidak mau dididik dan tidak menerima didikan, asal keluar dari mulutnya ini, tak peduli dengan orang lain. Maka saya katakan, orang yang berpendidikan, orang yang dididik, dan orang yang mau menerima nasihat, ucapannya pun dijaga agar jangan sampai menghakimi dan menyakiti orang lain. Demikianlah Yesus menegur orang-orang Farisi itu dengan sikap munafiknya dengan satu perumpamaan. Ini cara Yesus. Betapa luar biasanya Yesus mengambil satu pengajaran lewat perumpamaan untuk menyinggung, untuk mengecam, dan untuk mengajari sifat munafik dan sifat saling menghakimi ini melalui satu perumpamaan. Ini yang luar biasa dari Yesus. Jadi untuk mengajar orang lain, untuk mengingatkan sikap orang lain, Yesus memakai satu perumpamaan, tudusan, ibarat, agar cara pengajarannya itu mengena dan sampai kepada orang lain, mendasar dalam hatinya. Ini pengajaran yang luar biasa. Jadi kita pakai perumpamaan tapi langsung kena kepada oknumnya, kepada orangnya. Karena itu melalui firman ini ada 3 hal pengajaran yang kita dapat melalui perumpamaan Yesus ini. Yang pertama adalah pendidikan itu membawa kita agar tidak buta. Ayat 39 dikatakan, kata Yesus, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Boido nama pitung menuntun nama pitung? Sebenarnya tanpa ditanya pun ini jawabannya kita sudah tahu. Pasti tidak bisa. Bagaimana mungkin seorang buta bisa menuntun orang buta? Mereka akan terjatuh ke dalam lubang, tergodung donasida. Semua orang tahu jawabannya itu. Tetapi perumpamaan Yesus ini merupakan kritikan tajam, kritikan keras terhadap pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi ketika itu. Mereka diibaratkan seperti orang buta. Kenapa? Karena mereka terlalu pintar menilai orang lain tetapi tidak introspeksi dengan dirinya. Mereka katakan dirinya sebagai pemimpin agama tetapi perbuatannya tidak baik. Mereka katakan mereka seorang pemimpin agama bagi umatnya tetapi perangai dan sikapnya tidak menunjukkan seorang pemimpin. Itu makanya Yesus katakan, bolehkah seorang orang buta menuntun orang buta? Aiboi dosa halak panggonggomi nama pitung taringok tuhatan di debata manguluhon rakyatna natong rikot diurupi mengatusi hatan di debata. Ini jelas diingatkan oleh Yesus. Jadi kalau seorang pemimpin tidak mumpuni dalam sikap teladan,
dia tidak teladan dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya, bagaimana mungkin dia buta, lalu bagaimana mungkin dia akan bisa memimpin orang lain? Berarti itu namanya orang buta menuntun orang buta, tidak akan sampai kemana-mana, akan jatuh kepada lubang, tergodung. Karena itu saya mau katakan, jika Bapak Ibu saudara-saudara adalah seorang pemimpin dimanapun itu, maka pastikan kita memiliki penghayatan yang benar terhadap firman Tuhan, supaya jangan orang buta menuntun orang buta. Kalau Bapak Ibu adalah pemimpin di tengah keluarga, maka pastikan Bapak Ibu rajin mempelajari firman Tuhan, supaya orang buta tidak menuntun orang buta. Ketika anak bertanya, "Mak, apanya maksud firman Tuhan ini?" Aku pun nggak tahu. Orang buta menuntun orang buta. Atau bahkan lebih pintar anaknya menjelaskan dan menjabarkan firman Tuhan dari orang tuanya. Saudara, Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka perlu pengetahuan agama, perlu tidak hanya sampai di teori. Itu sebabnya Yesus mengumpamakan sebagai orang buta tidak mungkin akan membawa orang lain keluar dari kebutaannya. Karena itu buta dalam ilmu, buta dalam pengetahuan, dan buta dalam kebenaran tidak akan bisa menuntun orang lain keluar dari kebutaannya. Itu makanya saya katakan di poin yang pertama ini, pengajaran yang kita terima adalah pendidikan membawa kita agar tidak buta. Jadi orang yang mau dibimbing dalam firman Tuhan pasti membawa dia keluar dari kebutaannya. Keluar dari kebutaannya. Semoga kita yang menjadi sebagai pemimpin dimanapun kita berada, Bapak Ibu Amanginang, kita harus memiliki pengalaman rohani yang baik. Kita harus terus belajar kepada firman Tuhan untuk mendapat didikan yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Bandingkan dengan epistel kita, Raja Salomo itu dibimbing di dalam keluarga yang selalu mengajarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak buta. Itu pentingnya pendidikan. Memberantas buta huruf, memberantas buta pengertian, dan memberantas buta ilmu dan pengetahuan. Itu poin pertama. Yang kedua, pendidikan itu memproses kita dari murid beralih kepada guru. Ini luar biasa nih. Pendidikan itu memproses kita dari murid beralih kepada guru. Saya baca ayat yang ke-40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pengajarannya akan sama dengan gurunya. Memang guru tidak pernah sama dengan murid. Perbandingannya demikian. Tetapi setelah tamat dari pengajarannya, maka murid dan guru boleh selevel. Kalau sudah tamat. Jadi perlu garis bawahi kata tamat. Tamat artinya berarti menyelesaikan dengan baik, sempurna, setara, seimbang, dan selevel dengan gurunya. Jadi bagaimana seorang murid membuat selevel dengan gurunya dalam hal ilmu, dalam hal pengetahuan, dalam hal pendidikan, pengalaman. Itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus melewati proses yang serius, proses yang rumit, harus mengalami jatuh bangun dalam pendidikan, proses pengetahuan, sampai harus kepada kata tamat. Itu pelajaran. Gak boleh gak tamat. Jadi supaya tamat harus rela mati-matian untuk mendapatkan pengetahuan. Mengerjakan tugas-tugas dengan waktu yang banyak sehingga sampai kepada tamat, sehingga selevel dengan guru. Karena itu perlu kita pelajari. Kita harus terus belajar, dan belajar dalam sepanjang kehidupan. Itu makanya saya katakan tadi pertama, long life education. Pendidikan itu terus dan sampai kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi pendidikan itu memproses kita dari murid beralih kepada guru supaya selevel, sama. Karena itu kita juga belajar dari cara Yesus mendidik, mengajar kita, supaya kita mungkin tidak akan dapat mengimbangi Yesus, tapi paling tidak kita belajar bagaimana cara Yesus mendidik, cara Yesus membimbing, dan cara Yesus mengarahkan kita kepada hal yang lebih baik. Saya mau katakan, Yesuslah yang menjadi guru kita
dalam pimpinan Roh Kudus, dialah yang akan membimbing kita sampai kepada level kata tamat. Selesai dari pelajaran kita, dan boleh kita selevel dengan guru. Itulah yang kedua, yang ketiga dan yang terakhir. Pendidikan itu memproses kita sadar akan kekurangan diri sendiri. Ini yang disebut dalam ayat 41. Pendidikan itu memproses kita sadar akan kekurangan diri sendiri. Harus tahu kita kekurangan kita. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini teguran Yesus kepada orang-orang yang munafik ketika itu, dan sekaligus juga teguran Yesus kepada kita. Supaya kita menyadari kekurangan kita, supaya kita menyadari kelemahan kita, menyadari dosa-dosa kita, dan tidak terlalu cepat untuk menuduh orang lain, kejelekan orang lain. Berarti yang pertama, harus ada proses pendidikan secara pribadi. Jangan mau mengajar orang lain kalau pribadinya belum beres. Tapi yang pertama adalah harus ada proses pendidikan pribadi terlebih dahulu. Periksa dulu diri kita sebelum menegur orang lain. Ya, jangan menghitung-hitung lebih banyak kesalahan orang lain, padahal kekurangan kita lebih banyak dari situ. Jangan suka menjelek-jelekkan orang lain di belakangnya. Di hadapannya kita memuji-muji, tetapi di belakangnya kita membicarakan lebih rendah dari hal apapun itu. Ini perilaku munafik. Jauhkanlah perilaku munafik ini dalam kehidupan kita. Jangan bersikap sombong. Kita melihat diri kita hebat dan orang lain lebih rendah dari kita. Itu makanya ayat 42 dikatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di matamu, padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat. Engkau mau mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu, sementara di matamu sendiri sebesar balok. Maka Tuhan katakan, hai engkau orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Jolo pakaluar jona sabalok na adong di semalolongi asa tarberek kita. Hasala atta dupi gudang abe ngetor tatudu hasal ani halak na asing hata bata up karas dope didok songonon. Aha mapola pabereng-berengommu silba na di mata ni donganmu. Iya nasati yang na di matami dang dia toiho. Tung dohonommu matu dongammi wahu upat majolo silba na di matami anggia. HP nasati yang di matami dang di idaho. Ho pangaci. Jumolo maupat tiangi sian matami dungpei asa pikirommu manang beha pangupakmu disilbak-silbak nadi matani donganmu. Waduh, saya mau katakan umpama ini sangat keras, menegur pribadi setiap kita agar jangan terlalu cepat menuduh orang lain. Saya mau katakan, ketika kita menuduh orang lain, kau salah, kau jahat, kau munafik, kau egois, ingatlah, ketika satu orang menunjuk kepada orang lain, sebenarnya ada 4 jari menunjuk kepada diri kita. Itu artinya apa? Sebelum kau menunjuk kepada orang lain, 4 jari mengarahkan kepada kita, mengatakan introspeksi dulu diri. Itu yang benar. 1 jari untuk orang loh, 4 untuk kita. Berarti terlebih dahulu lebih banyak kepada kita kan, daripada kepada orang lain. Karena itu sekali lagi, sebelum kau menunjuk kesalahan, menghakimi orang lain, maka terlebih dahulu bohama na yang buatommu nasati yang di mata ni dongammi selumbar, maaf, bohama na yang buatommu selumbar di mata kawanmu, sementara nasati yang di matam dang di idaho. Saya mau katakan, terlebih dahulu mari introspeksi diri kita, kenali diri kita, ada pengenalan diri yang pribadi terlebih dahulu. Hindarkan mencari-cari selumbar, silbak-silbak, memprovokasi, membumbu-bumbui. Harusnya persoalan yang kecil itu ditiadakan, persoalan yang besar itu diperkecil. Jangan terbalik. Ia namek meti di pabalga-balga,
Ia nabalgay hiraso dia tusi, heraso dilapati. Salah. Ini cara memperkecil satu persoalan ya Bapak Ibu Amanginang. Kalau firman ini sedikit lebih keras karena firman ini memang menuntut demikian. Saya mau katakan, mari kita saling saya juga diintrospeksi oleh firman ini. Supaya jangan suka membicarakan orang lain di belakang, di depannya kita senyum, di belakangnya kita hancurkan dia dengan segala kekurangan. Dan ingatlah, setiap manusia di dunia ini punya kekurangan. Tapi ingat, manusia juga punya kelebihan. Jangan tambahi, jangan bumbui. Sehingga jangan sampai terjadi perselisihan. Yesus tahu betul kekurangan kita. Yesus tahu betul kelemahan kita. Tapi kita juga harus terus memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi ke depan. Kenali diri kita, koreksi diri kita. Koreksi apa yang dapat kita perbaiki dalam kehidupan kita. Marilah kita memperbaiki diri kita. Cintailah didikan supaya kita tidak dengan gampang menghakimi dan munafik terhadap orang lain. Karena itu yang paling terakhir sekali, betapa seringnya orang membicarakan orang lain tanpa menilai dirinya sendiri. Ingatlah, membicarakan kekurangan orang lain tanpa melihat diri kita sendiri itu menunjukkan sebenarnya kita tidak lebih baik dari mereka. Tetapi kita harus sama-sama belajar. Karena itu lebih baik memperbaiki sikap kita agar hidup kita semakin bermakna di hadapan Tuhan daripada sibuk menghakimi orang lain. Dumenggaddo padenggatto dirita, daripada pahata-hata hagaleon hahurangan nidongan mangalap manaruhok kata. Dialap sianan ditaruh hotusan didok rahasiat tado odah holak kita do maboto onina hape tu sude jolma diliak portibion uboto na didok nai sotung mataulahon nasoni dumengga dohita pading gatto dirita ganupari daripada lojahita mengalului hahurangan hasalaan nihalak na asing hira so adong hahurangan dohot hasalaatta. Bersandarlah pada hikmat Tuhan. Cintailah pendidikan, cintailah petunjuk Tuhan, cintailah nasihat Tuhan, agar itu membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang tidak munafik, membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang tidak suka menghakimi, dan biarlah didikan itu memberkati, menyertai kita menjalani perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan firman yang sangat sulit kita lakukan ini, tapi dengan tuntunan Roh Kudus kita mampu dan kita dikuatkan Tuhan melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih menerima dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kami agar mencintai setiap pendidikan, mencintai petunjuk, nasihat, arahan dan bimbingan yang dari firman Tuhan. Sehingga melaluinya kami yakin dan percaya bahwa setiap didikan yang daripada Tuhan itu membawa kami agar tidak buta, memproses kami dari murid menjadi guru, dan juga memproses kami sadar akan kekurangan dan kelemahan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar dengan tidak gampang menilai, menghakimi, munafik, menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, sementara kesalahan kami juga lebih banyak dari situ. Tolonglah kami untuk mencintai setiap didikan, mencintai setiap nasihat, mencintai setiap pengajaran, agar sikap, perilaku dan perangai kami benar-benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tolonglah kami orang-orang yang lemah, yang terkadang kami gampang terjatuh ke dalam sikap saling menghakimi, menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Tapi ajarlah kami lebih banyak untuk mengintrospeksi diri kami sendiri, melihat diri kami supaya semakin terus lebih baik lagi ke depan. Bapa, kami orang-orang yang lemah, tanpa tuntutan dan kekuatan dari Roh Kudus, kami tidak mampu melakukan firman-Mu. Tapi dalam pertolongan-Mu kami yakin dan percaya firman ini akan membawa satu perubahan besar dalam setiap pribadi orang yang mendengar. Jika roh itu kami
biarkan bekerja dengan leluasa di dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Dialah yang menuntun kami agar firman ini dengan jelas berbuah dan bekerja di dalam hidup kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, berkati jugalah semua jemaat Tuhan yang beribadah di dalam rumah mereka masing-masing. Bimbing, sertai, dan kuatkanlah mereka agar mereka dapat melakukan setiap aktivitas walaupun masih terbatas dilakukan dari rumah, dan kalaupun sudah dapat kami lakukan di luar rumah, tetaplah Roh-Mu menuntun kami agar mematuhi setiap protokol dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Lindungilah seluruh jemaat-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, penyakit. Lindungilah semua umat-Mu agar bersungguh-sungguh menjadikan firman-Mu ini menjadi pelita dalam kehidupan mereka dan pedoman bersikap dan berperilaku supaya semakin lebih baik lagi. Berkati bangsa kami Indonesia ini, berkati dunia ini yang Kau cipta sebagai tempat kami untuk hidup. Lindungilah kami, Engkaulah yang memberkati kami. Segala pergumulan berat yang sedang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan punya satu rencana indah. Sebab tidak satu pun yang terjadi di dunia ini tanpa kami belajar, tanpa kami dapat mengetahuinya dari jalan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Berkati dan lindungilah seluruh umat-Mu. Terpujilah nama-Mu dan ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 481 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan kita yang kedua. Marilah kita puji Tuhan yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan bagi kita. Seorang buta tidak akan mungkin menuntun saudaranya yang buta. Mereka akan jatuh ke dalam lubang. Dengan demikian, setiap orang yang punya hikmat dan pengetahuan haruslah bersedia untuk menuntun saudara-saudaranya supaya seluruh langkah hidup kita di dunia ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami, yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Dengan keyakinan yang teguh pada Tuhan pemberi hikmat,
Tetaplah kita mencintai pengetahuan, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita akan menuntun saudara-saudara kita juga. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dalam tatanan baru kehidupan new normal life ini. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami yang bertugas dalam ibadah pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sedang bea